Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Murdaya, MSI, kepada beliau dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang sangat sederhana ini untuk melakukan dan melaksanakan manasik umrah PT Darmawan Tour dan Travel. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jemaah yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada PT Darmawan untuk diberangkatkan berangkat umrah bersama-sama dengan PT Darmawan. Tentunya amanah dan kepercayaan ini sangat mahal sekali harganya, dan tentu kami menjaga dengan baik bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu, sehingga nantinya pelayanan yang kami berikan bisa memberikan suatu buah setelah Bapak dan Ibu kembali ke tanah air, minimal memberikan suatu rekomendasi kepada teman, sahabat, dan keluarga. Bapak dan Ibu jemaah, barusan kemarin tiba lagi jemaah umrah kita yang kemarin sore tiba di Sengkang yang berjumlah kurang lebih 60, dan insya Allah pemberangkatan berikutnya tanggal 4 ini kurang lebih 84, dan tanggal 5 ada pemberangkatan 2 pesawat di sini, 45 dengan 40 pesawat Lion dengan pesawat Batik, insya Allah. Tanggal 14 Maret akan berangkat lagi 44 seat bersama dengan pesawat Scoot, dan tanggal 21 Maret Lebaran di sana, program 23 hari. Setelah Lebaran 11 April baru pulang, itu berjumlah 40 pax. Dan setelah itu sesudah Lebaran tanggal 14 April itu ada 80 seat dengan pesawat Batik Air, dan tanggal 20 April itu sebanyak 78 seat. Dan setelah itu untuk umrah tertutup sementara, nanti lagi buka pada saat sesudah hajian. Jadi kami fokus lagi pada hajian sesudah tanggal 20, dan insya Allah pemberangkatan untuk haji khusus, haji plus yang punya nomor porsi visa haji, saya ulangi, ini visa haji, bukan visa siara, bukan visa turis, tapi ini visa haji. Alhamdulillah PT Darmawan insya Allah akan memberangkatkan sebanyak 244 orang insya Allah, dan itu sudah semua melunasi dan berangkat tanggal 30 Mei ya, tanggal 31 dan tanggal 1 terbang Jakarta ke Jeddah ya, selama kurang lebih 1 bulan. Insya Allah pulang tanggal 29 Juni, dan tiba di Jakarta tanggal 30 Juni insya Allah. Itu sebanyak 244 pax, dan itu semua sudah kami booking pesawat, hotel di Madinah dan hotel di Mekah, hotel transit dan Arminanya semua sudah kami adakan pembayaran. 6 bulan sebelum pemberangkatan itu sudah semua kita lakukan pembayaran. Dan insya Allah untuk haji reguler yang masuk pada KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, untuk Darmawan kurang lebih 3 rombongan 130 orang yang berangkat tahun ini.
dan insya Allah yang mendampingi haji reguler ini hari dia masuk asrama untuk melaksanakan pelatihan, yaitu Ustaz Usman Fatihah. Kalau di haji khusus, insya Allah yang mendampingi adalah Ustaz Ismail Al-Bugis, ya, ditambah dengan beberapa pembimbing ibadah lain, ya, termasuk top leadernya di situ mungkin saya dan Haji Darmawansa dan Ustaz Ramdhani Agotuwo masuk juga sebagai pembimbing, dan dokternya ada Ustaz Dokter Heru, ada 3 dokter dan ada beberapa petugas, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti manasik umrah ini, dan inilah kegiatan-kegiatan kita, rutinitas setiap pemberangkatan, dan setiap pemberangkatan kita juga melaksanakan nanti manasik praktek di asrama haji. Nanti kita akan praktek di asrama haji langsung di tawaf dan sa'i, serta naik yang belum pernah naik di pesawat, kita akan juga naik di muk pesawat untuk mempraktekkan apa-apa yang bisa kita lakukan atau kerjakan di dalam pesawat, seperti apa menggunakan fasilitas yang ada dalam pesawat. Itu yang kami selalu rutinitas dari PT Darmawan. Bapak dan Ibu jemaah, pembimbing-pembimbing yang kami dampingi Bapak dan Ibu, insya Allah tanggal 4, tanggal 5 ada Ustaz Hasan, ada Ustaz Ramdhani yang berangkat, ditambah lagi top leadernya ada 2, dan ditambah lagi nanti petugas kami yang ada di sana mendampingi Bapak dan Ibu. Di satu bis 40 orang, ada 2 petugas yang biasa mendampingi Bapak dan Ibu. Itu kami tempatkan orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya masing-masing untuk melayani Bapak dan Ibu. Jadi janganlah kita sungkan, janganlah kita malu, janganlah kita takut untuk selalu meminta tolong sama dia. Ya, apakah itu masalah ibadah, apakah itu masalah kegiatan, ataukah ada sesuatu hal yang kita mau misalnya belanja apa, ada orang-orang yang kami siapkan untuk membantu Bapak dan Ibu. Jadi kami memang ingin bagaimana Ibu Bapak dapat melaksanakan ibadah khusyuk di kedua kota suci, baik di Madinah maupun di Mekah. Apalah artinya Bapak membayar mahal jika kalau tidak kami layani dengan baik. Nah, banyak travel-travel lain hanya mungkin ada jemaahnya 100, tapi 1 yang mendampingi, ya, sehingga tidak maksimal pelayanannya. Ya. Dan juga saya ingin sampaikan, kemungkinan dalam harga Darmawan agak tinggi sedikit harganya, tetapi memberikan fasilitas yang lebih baik. Banyak travel-travel lain yang menjual promo, tapi setelah dia berangkat di sana, jemaah kecewa. Kenapa? Karena jauh rumahnya dari masjid. Ya. Alhamdulillah Darmawan selama ini tidak terlalu jauh pemondokan kita, baik di Madinah maupun di Mekah. Kalau yang di Madinah, insya Allah semua nanti ini pakai Royal Andalus. Ya, jadi turun langsung, ya, langsung pekarangan masjid. Ya. Kalau di Mekah itu kurang lebih 300 sampai 350. Yang terjauh adalah Amjad Al Jazirah. Ya. Yang bintang 3-nya. Ya. Ya, ada bintang 4 juga adalah Rayana. Ya kan? Ada bintang yang paket A-nya, ada hotel apa? Hilton, ya, itu suite Hilton, ya. Ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu silakan, kami selalu ingin memberikan yang terbaik pada jemaah, dan kalau ada hal-hal apa sesuatu yang dibutuhkan, tolong ada di grup, nanti kami sudah masukkan semua di grup. Silakan ada sesuatu yang kurang tolong dikabari,
kalau masalah agama, masalah ibadah, ada pemimpin ibadah yang nanti akan memberikan penjelasan. Kalau masalah program, ada tour leader yang akan memberikan penjelasan. Kalau masalah tour guide, nah itu masalah yang ada di sana, kayak apa namanya, sesuatu hal yang ada di sana yang kita mau lakukan, mau pergi ke pasar, mau pergi ke masjid, mau pergi ambil mikat, itu akan dia temani kita untuk bersama-sama dengan tim kami. Ya, terakhir permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu jika selama dalam pendaftaran ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Semuanya itu adalah di luar kemampuan kami, dan tapi insya Allah hal-hal yang kurang seperti itu kami selalu ingin memperbaiki dan selalu ingin mendapatkan kritikan-kritikan yang membangun dari jemaah, supaya nantinya tamu-tamu Allah ini kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang diwakili oleh Bapak Kasubat TU Kementerian Agama Kabupaten Wajo, sekaligus membuka bimbingan manasik umrah pada hari ini secara resmi. Dalam hal ini Bapak K. Muda Haji Abdul Hafid MHI. Kepada beliau dengan hormat di sini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita semua hadir dalam rangka mengikuti salah satu tahapan atau salah satu proses dalam rangka kita melaksanakan kegiatan atau ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat suci, yakni ibadah umroh. Karena itu tentu pada kesempatan ini saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur PT Darmawan Tour dan Travel yang selama ini telah membangun sinergitas, telah membangun kerjasama dan kemitraan yang sama baik dengan Kementerian Agama, Bapak Ibu. Jadi di semua kegiatan manasik PT Darmawan, baik itu manasik umroh maupun manasik haji, pasti selalu dihadirkan Kementerian Agama. Kalau bukan kepala kantor yang hadir, ada pejabat yang mewakili, termasuk di saat pelepasan. Ini menunjukkan bahwa PT Darmawan Tour dan Travel betul-betul membangun sinergitas dengan Kementerian Agama dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat di Kabupaten Wajo, khususnya layanan haji dan umroh. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya PT Darmawan Tour dan Travel itu memiliki dua izin operasional. Ya, ada dua izin operasionalnya. Yang pertama, izin operasional selaku PPIU, ya, penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Ini resmi, ya, izinnya itu resmi dari Kementerian Agama Pusat. Izin operasional inilah yang dipergunakan oleh PT Darmawan untuk selalu memberangkatkan jamaah umrah seperti yang bapak-bapak dan ibu bisa akan laksanakan. Yang kedua, izin operasional yang kedua adalah izin operasional PIHK. Apa itu PIHK? Penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi ada izinnya khusus ini Pak, penyelenggara ibadah haji khusus. Termasuk di dalamnya di situ penyelenggara ibadah haji reguler. Beliau memberangkatkan selaku KBIHU, kemudian plusnya juga yang terakhir ini yang selalu viral, bisa langsung berangkat dengan istilah furoda. Yang tadi disampaikan oleh beliau, insya Allah tahun ini juga beliau akan memberangkatkan jamaah haji furoda. Itu semua ya, berdasarkan izin operasionalnya selaku penyelenggara ibadah haji khusus. Karena furoda itu juga tidak sembarangan travel memberangkatkan, harus punya izin penyelenggara ibadah haji khusus. Karena itu dua-duanya dimiliki oleh PT Darmawan. Karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tentu keinginan Bapak dan Ibu sekalian
untuk menyelenggarakan ibadah haji maupun ibadah umrah melalui travel PT Darmawan Tour dan Travel adalah sebuah keputusan, adalah sebuah keinginan yang tepat. Saya kira demikian. Tepat sekali kita menggunakan travel PT Darmawan untuk berangkat melakukan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Kenapa demikian? Kami dari Kementerian Agama menjadi saksi Bapak Ibu sekalian bahwa PT Darmawan itu senantiasa berorientasi terhadap layanan jamaah. Integritas layanan itu selalu dijaga. Apalagi memang pembimbing-pembimbing ibadah yang mendampingi jamaah kita, baik itu jamaah umrah maupun jamaah haji, adalah dari para ustaz, para alim ulama yang memang kita andalkan di Wajo. Kita andalkan semua. Jadi teman-teman yang menjadi pembimbing di PT Darmawan itu memang ustaz-ustaz unggulan semua. Ini andalan-andalan mana? Ada Pak Ustaz Haji Ramdhani, ada Pak Usman Fatihah, bahkan seringkali Imam Masjid Agung Purpura dan juga orang Kementerian Agama Bapak Ibu, Dr. Ki Haji Abdul Waris itu mendampingi jamaah kita. Ini semua kadar-kadar unggulan kita di Kabupaten Wajo. Sehingga ini memang menyebabkan sehingga PT Darmawan itu setiap tahunnya memberangkatkan jamaah umrah, begitu pula jamaah haji, selalu mendapat respon positif dari jamaah yang ikut kepada PT Darmawan. Kami menjadi saksi dan beberapa tahun yang lalu, termasuk kami juga mendampingi jamaahnya bersama Ustaz Ramdhani, dan luar biasa saya menyaksikan langsung bagaimana PT Darmawan itu betul mengawal jamaah. Darmawan punya, di samping punya pembimbing ibadah, juga ada torbetnya. Jadi di setiap perjalanan di bus selalu kita didampingi, diarahkan. Kita mau apa, kita mau kemana, itu luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian nanti bersama dengan Ustaz Ramdhani, nah ini sentuhan-sentuhan batinnya kalau sholat malam, nemu yang dekat itu. Luar biasa ini Ustaz kita ini. Makanya saya mengatakan bahwa memang PT Darmawan itu selalu punya orientasinya adalah orientasi betul-betul adalah orientasi pelayanan, bukan orientasi bisnis semata, tetapi orientasi pelayanan yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi kami tentu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Darmawan dan seluruh pembimbing ibadah yang telah membantu Kementerian Agama selaku leading sektor pembinaan keagamaan khususnya layanan haji dan umrah yang selama ini telah maksimal membimbing dan melayani jamaah haji dan jamaah umrah kita. Bapak Ibu sekalian, apalagi insya Allah Bapak Ibu yang akan berangkat tanggal 4, tanggal 5 capek lagi mulai Ramadan. Alhamdulillah, satu kebahagiaan Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan Ramadan di tanah suci. Apalagi yang berangkat tanggal 14, ya pasti senetujui pertengahan Ramadan berada 2 hari setelah masuknya Ramadan, sampai di sana sekitar 12 hari atau 9 hari. Nah, ini satu kesyukuran juga kalau kita berangkat berumrah di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Umrah Ramadan itu adalah umrah istimewa. Ya, umrah istimewa. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ada dalam hadis riwayat Muslim, ada dalam Bukhari, fa iza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, fa'tamiri, berumrahlah. Kenapa? Karena pahala umrahnya itu sebanding dengan berhaji. Masya Allah, ini luar biasa itu, ya. Pahala umrah Ramadan itu sebanding dengan pahala berhaji, ya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan bukan hanya pahala berhaji, tapi pahala berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Makanya berbahagia Bapak Ibu sekalian yang insya Allah berangkat berumrah dan bisa mendapatkan Ramadan di sana. Semoga keberkahan umrah kita bisa mendapatkan pahala haji dan pahalanya sebanding dengan pahala berhaji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji itu sekarang Bapak Ibu betul-betul menjadi idola masyarakat Muslim kita. Saya mengamati perkembangan jamaah umrah PT Darmawan. Saya kadang-kadang menyampaikan kepada teman-teman di Samanir dalam 1 bulan 4-5 kali. 4-5 kali. Situ betul dan
angka na pajokkan jam pusi, angka na pajokkan jam pusi. Nah, cuma ini sama kemarin waktu pemilu kebetulan betul kan itu ada jedanya sampai termasuk hari ini juga ada jedanya kan kemarin ada pengulangan jamaah nanti tanggal 4 baru berangkat lagi tapi sama-sama sih mantan orang itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Semua ini karena apa? Tentu kesan yang baik bagi jamaah yang sudah ikut sama Darmawan. Kita aplaus dulu Darmawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, erat kaitannya dengan hati kita. Yaro akidai asikeruangi Bapak Ibu letak besar eratnya dalam hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena kapan akidah ini rusak Bapak Ibu, ya kumasuk lagi akidata sampai membuat ibadah kita tidak sempurna. Bahkan bukan persoalan tingkatan tidak sempurnanya, bisa jadi ibadah kita tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persabarannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setiap orang mau melakukan perjalanan mulia mesti makan jadi atika dari sisi Allah Ta'ala. Ini kata katai Allah Ta'ala to memboga to terima pasandre. Allah Ta'ala to memboga to terima denuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tahu makan jahe apa sandekna Allah Ta'ala, maka yakin Allah yang akan memudahkan seluruh perjalanannya termasuk ibadah ini. Ibu mesti iro atintaro ipacini iro onrangi melo ita jokai keropakmu onran mapacing, betul? Ye tanah mapacing melok kilori Makkah onran mapacing, melok kilori Madinah onran mapacing. Utareki kira-kira sifatok gak kira-kira iya kok ye macade pakai natomelo lori dari mapacini sifatok gak kira-kira Bapak Ibu. Si kenanya gak kira-kira ya komarota iya tie melok lo mondro keroman jadi tamu Pak Bu. Si kira-kira Pak Bu. Tentu tidak. Irisan mondro mapacing ngokor Pak Bu. Musti sebelum berangkat ipacing itu dulu adita. Ipacing itu dulu lantu aleta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana tomilok mencari tamu tadinya tuh manusia Pak, ini tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ada akal berapa Bapak Ibu? Ibu Pak, kira-kira ya kok engkau tahu tamu kau tak menjadi tamu di rumah tak nama kurang ajar maka Bapak tidak kira-kira. Kira-kira kau tak Bapak Ibu engkau tamu tak kapo nama kurang ajar maka Bapak tidak Manyamamo makalele napa na bertamu tama-tama ko kamar tama ko isi yagi ci tahu apa rekati. Betul? Begitu juga dengan hamba Pak yang tidak mempersiapkan dirinya. Dia kagak persiapan bekal, dia nama cipacingi, dia nama calepa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mapetang atinna lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Iya takut kasih kurang ajar aku. Makanya Bapak Ibu degaga agaga kami namatan terima ia paling nerana ditungka jamaahnya do ijoka. Tak lain dan tak bukan yang pertama adalah perbaiki akidah kita. Okoki Allah Ta'ala Bapak Sandri la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Degaga uleku kuat bisa ngadina ulena mana Allah Ta'ala. Angke matata makita Pak nasaba elo ulina Allah Ta'ala. Betul? Dan cerita mereka dengan nasaba elo ulina Allah Ta'ala. Dimunta mak bicara nasaba elo ulina Allah Ta'ala. Dan yakini Bapak Ibu, semua kita yang hadir tempat ini insya Allah kita semua manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang banyak uangnya Pak tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak Pak,
Allah tidak memanggil hambanya yang mampu, tapi Allah memampukan hambanya yang dia tidak panggil Bapak Ibu. Betuanna, Allah tidak memanggil hambanya yang mampu Bapak Ibu, tapi Allah memampukan hambanya yang dia panggil. Betuanna Bapak Ibu yang dimuliakan, Kufuang Allah Ta'ala sudah memampukan kita apapun jalannya Bapak Ibu, insya Allah tetap satu Baitullah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, makanya yang paling pertama luruskan niat semata-mata karena Allah. Magina niat perlu makanya Bapak Ibu. Nasabak sinin nasewa apa kesilian na perintahnya Allah Ta'ala yang paling tinggi derajatnya adalah niat. Tapi dari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ia kotomas sempajang, dia terluku nasabak kemanasa, batal kesempajatan. Tidak. Ia kotomas sempajang, dia kesuju, ketudah di mas sempajang, sah atau tidak? Sah. Tapi ia kotomas sempajang, dia kotomas niat di Allah Ta'ala, sah atau tidak? Tidak sah. Toma puasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, engkau toma puasa tindro bawa jalannya, asa ke puasana, asa. Engkau toma puasa reno toman risubu, asa ke puasana, asa. Engkau toma puasa reno sempajang, asa ke puasana, asa. Tapi ya ko engkau toma puasa reno niat di sepuasana, betul? Begitupun dengan haji. Begitupun dengan umrah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Kita menggelontorkan uang banyak mendek haji, tapi dia malah aco asal kira-kira. Tidak Bapak Ibu. Asal kira-kira umrah tak? Tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sini napa kasihyangi engkena perintah Allah Ta'ala di dalam atanna agak kami matandri Bapak Ibu angkena ya dari dunia ini. Nah bisa makna sebelum kita berangkat ke sana mesti ipakai jadi niat dari sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima dari rumah. Kode Allah Ta'ala terima pesantren. Ya, komeloki joka pakai jadi. Dia pak joka kiba tuh. Dia pak joka kibu. Allah Ta'ala. Iya, buat lima tuh. Engkau tuh pakai dua pak bu. Makanya ibarat betul melo. Jangan lo atap dulu ngentar akhir. Engkau tuh yang mau pernah baca. Allah Ta'ala paminggu Nabi Muhammad pangangkulo aja barila mampilya pengendali jagaya judul apa sampai dia walo araga kumpayo. Nah sampai lo karaja iya pada bilo juga kumalok pero maraja kanan itu mah kata ya. Mana masa kumalok ka? Betul? Iya Bapak jangan terpakai lo. Makanya waktu kalau kita piaja kan tak kurang ero. Afam kata tahu Bapak Ibu okon nyasi makemo berapa pakai iumumkan jam 7 melok kita mah masih ada mau baru kita sampai ini gimana ya? Jadi aku kasih di paril luas sebelum Isari bulan Madu ini sangat populer dan luar biasa manfaatnya Bapak Ibu. Yang paril luar ini rata-rata tapalamu tapi usahakan aja terlalu baik betul. Yang pertama baca doa ini Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tafala mana nih? Tafala mana nih? Alhamdulillah. Kapan ibaca yewe agak guys sebelum Israel bola? Kemuliaan yang kita dapatkan dari membaca doa ini minimal teluk kemuliaan dari Allah Ta'ala. Niki kita baca agak ebaku Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Minimal teluk kemuliaan iweren dari Allah Ta'ala. Kemuliaan pertama, barang siapa yang baca doa ini maka insya Allah kemuliaan pertama Bapak Ibu dia dalam genggaman Allah, dalam jaminan Allah mulai nasari bulana sampai berangkat ke tempat itu sampai kembali Bapak Ibu insya Allah Allah yang akan menjamin keselamatan baginya. Masya Allah menjamin kifung Allah Ta'ala Bapak Ibu sampai kembali ke rumah kita. Maka dalam genggaman Allah. Kenapa bisa dalam jaminan Allah? Karena Allah Ta'ala Bapak ya katai asalnya Allah Ta'ala yang terima dan
insya Allah yang akan memberikan jaminan keselamatan untuk kita insya Allah. Amin. Satu. Dua, barang siapa yang baca doa ini, kemuliaan yang kedua Bapak Ibu, maka Allah yang akan memudahkan perjalanannya, mulai dari tinggalkan rumahnya, Allah yang akan memudahkan setiap urusannya sampai kembali. Melaksanakan umrah itu Pak Bu, jangan sampai dasar kami maka namanya kilo menyamar-nyamar deh, betul lo makasih dia motor, betul? Nabi itu sahabat Bu ya, kau angkat tau boleh umrah, boleh haji, lisu, nanya mina cerita kembali bulan, jangan sampai boleh mina tindu ke hotel itu. Betul atau tidak? Ya kau tak boleh umrah Pak, na lisu mina cerita nanya aman, sama nanya dia agak pas, dia agak tak kau nyaman, dia cerita nyaman, jangan sampai boleh mina tindu ke hotel itu. Pangkat Pak, masa sedihnya web ini mama, eganan dia wajah mentre, aku mau di hotel itu lima sumpah. Tahu nggak mereka teh? Betul-betul itu Bapak Ibu dimuliakan. Dia tadi mat totok dok memurat tak ke formulah tali yang terima pesannya. Oh, ya ini insyaallah kemana masih ya matu. Amin. Atau pinedita ya. Asal mustasar harus mempat ya. Ini Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ya. Ada apa dengan urusan kemudahan yang kedua? Niki baca, maka Allah yang akan memudahkan perjalanan tak Pak. Karena perjalanan itu Pak bukan main. Napa mura isai bulan tak isai Bapak Ibu lo Makassar to mendre si pasawa iro pasawa Pak siagi sana apa datu terpuro full di iro pasawa besi apa sih mendre Pak datu terpuro tanah pada nadedang kada lepa iro pasawa Bapak Ibu mangisi besi mata leto itu menghito Pak Muhammad atau lutu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya tahu nggak pada aja Bapak Ibu lutu ya kulit tutoki ko jeda kira-kira pamula lutu lalu Bapak Ibu ni ya kira-kira tak ada wangi yang beri asal mata kota dia formalatan deh akan dibuka dulu songkornya dan disisihkan dengan bajunya sampai melewati batas sikunya. Saya perhatikan dulu wudhu yang biasanya kita pakai. Wudhu yang biasanya kita pakai itu dalam Al-Quran hanya 4 rukunnya wudhu. Pertama, fagsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku-siku itu apabila kita membengkokkan tangan ada yang meruncing dan kita luruskan berarti sampai di sinilah batas yang harus terkena air wudhu. Kemudian wamsahu birusikum itu berarti kepala, warjulakum ilal ka'bain berarti kaki sampai ilal ka'bain kedua mata kaki. Selebihnya daripada itu termasuk berkumur-kumur itu bukan rukunnya wudhu, bukan sahnya wudhu, hanya sunnah wudhu. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika sedang berpuasa makruh berkumur-kumur. Pada waktu Ramadan di Mekah, Madinah apalagi loli tak balik selesai. Apa mula ni isalin waktu cek meloli tamu waktu pala yang berangkat nanti tanggal 14 sudah dapat sedikit hangat menjelang panas. Yang kumapos ramalan ni matu kuwet dingin mengata-bata ki aja tak talimomo koloro si wawasara. Ya kita orang kita talimomo si kaca si tengah kaca mali mesin. Ya kita orang itu namanya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah wara. Menini kita menjaga diri, lebih baik mencegah. Semuanya perlakuan itu sama. Wudhu yang tidak membatalkan ketika bersentuhan dengan lawan jenis, perbedaannya setidaknya ada 3. Hanya 3 perbedaan. Pertama, niatnya. Kalau tadi wudhu yang kita lakukan baca bismillah, cuci tangan, setelah itu nanti berniat pada saat membasuh wajah. Kalau mau berwudhu yang tidak batal dengan lawan jenis yang bukan mahram, ketika membasuh tangan atau mencuci tangan sudah berniat. Nawaitul wudu'a. Coba semuanya, nawaitul wudu'a. Li raf'il hadasi asghari lillahi ta'ala. Itu yang bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu manjen karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita kemudian berkumur-kumur, setelah itu beristinsyak. Nah ini penting juga, beristinsyak itu menyimpan air di kedua telapak tangan, kemudian menghirupnya dengan hidung,
ketika menghirup dengan hidung sampai ada terasa di ubun-ubun kayak apa ya, ada seperti kaki kalau mau kram, ada terasa di ubun-ubun, kemudian ditiupkan kembali menggunakan hidung. Itu salah satu, menurut psikologi Islam, itu salah satu obat sakit kepala, mencegah sakit kepala. Jadi kutu lima fadi ulutak coba-coba beristinsyak. Ya kuburan ini beristinsyak, nah fadi mau faulutak berarti ternyata di ulu biasa itu, boleh di ulu cicilan atau di ulu indra. Wajib. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, biasanya kalau kita membasuh wajah, mengambil air, tambah contoh kita mengambil air seperti ini. Setelah itu kita membasuh wajah. Kalau wudhu ini yang kita gunakan, maka kita sedikit menggosok. Misalnya kita mengambil air, membasuh wajah, kita ulangi atau kita usap beberapa kali, gosok beberapa kali. Seperti contoh yang saya perlihatkan. Tangan, biasanya kalau kita menyapu tangan sampai siku, berwudu seperti ini. Kalau wudu yang tidak membatalkan antara lawan jenis yang bukan mahram, kita gosok-gosok. Setelah diusap, kemudian digosok-gosok. Kalau tidak ada, kalau kita sudah potong kuku semua, bisa menggunakan ujung tangan menggosok-gosok seperti ini. Begitupun dengan wajah. Yang penting aja Pak, aja tak gosok. Kalau yang penting tak patah. Apalagi cuaca kelembabannya kurang. Apa bedanya Indonesia dengan di sana? Kalau Indonesia itu kelembabannya tinggi, kalau di sana kelembabannya kurang. Apa kalau kelembaban kurang? Kulit itu cepat kering. Kulit cepat kering dan keringat itu jarang keluar. Kenapa? Karena tidak ada kelembaban yang mengandung memancing dari luar. Jadi kalau di Madinah dengan Mekah panas, kalau Anda berteduh di bawah pohon, rasanya itu semakin panas. Karena tidak ada kelembabannya seperti di tempat kita. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga adalah pada saat mengusap kepala atau menyapu kepala. Biasanya wudhu yang kita lakukan 3 helai selesai. Selesai. Kalau ini harus satu kepala. Contohnya seperti yang saya perlihatkan. Kita mengambil air, kemudian menumpahkan, kemudian kita tempatkan tangan kita di batas tumbuhnya rambut dari depan seperti ini. Kemudian kita usap ke belakang. Setelah mengusap ke belakang sampai batas tumbuhnya rambut di belakang, tangan dan kepala tidak terpisah. Tangan dan kepala tidak terpisah. Kemudian diusap kembali ke depan sampai tempat awal tadi, batas tumbuhnya rambut di depan. Kemudian telunjuk dibawa ke telinga dan ibu jari tangan mengusap daun telinga dari belakang ke depan. Coba semuanya, bapak-bapak ya. Bapak-bapak coba. Kita mengambil air dulu ya. Anggaplah kita mengambil air. Ya, kemudian tumpahkan. Kemudian coba semuanya posisi tangannya di depan begini. Ya, coba semuanya posisi tangannya di depan. Kemudian usap ke belakang. Ya, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Aja nasarali mata si bau lutak. Begitu sampai di belakang tempat tumbuhnya rambut, kemudian usap lagi ke depan. Diusap lagi ke depan sampai batas tempat tumbuhnya rambut, kemudian telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, ibu jari tangan mengusap daun telinga dari belakang ke depan. Selesai. Sudah tahu semua ya? Sudah paham? Itu perbedaannya. Dari niat menggosok setiap anggota wajib kena wudu, kemudian kepala, satu kepala yang kita usap, maka berlakulah wudu yang tidak batal meskipun bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram selama tidak ada syahwat. Wudu dan di mana posisi tak batal wudu, di situ kita mulai terhitung kembali untuk menggantinya. Misalnya batal di rukun Iraki, atau di rukun Syami, atau di rukun Yamani, atau di rukun Hajar Aswad, maka kita mulai dari di mana posisi terakhir kita batal wudu. Ingat teman-teman bikin, ye boleh tahu ini rugi. Ini rugi boleh tahu. Coba tahu kan itu udah ada yang kayak ini. Itu juga misalnya itu ini misal.
Dan kita rugi mengeluarkan harta, waktu, tenaga kalau pada saat puncak ibadah masuk rugi. Yang kedua, wudhu yang tidak membatalkan antara yang bukan mahram, apakah bisa dipakai di Indonesia? Bisa. Ada yang membolehkan, tapi gue ya dipakai. Kecuali kalau dulu biasa saya pakai, kalau misalnya mau mengajar di anak-anak pondok yang perempuan, misalnya dipakai supaya tidak tidak lagi batal wudhu ketika bersalaman dengan mereka. Tapi selebihnya dalam keseharian tidak saya pakai. Tapi kalau mau pakai, dia mengatakan boleh saja kita pakai. Karena kalau di lokasi raya, sengkang, lokasi kade beneta, pakai lagu seperti itu. Jadi kalau ada bilang mau kata ni beneta, maka huruf kau dan curi muka sini, macam kau orang dia batal. Ini memakai maka huruf dan curi muka ada huruf batal. Yang lain masih batal. Dan yang ketiga, jamak takdim. Bagaimana kalau kita jamak takdim atau jamak takhir? Misalnya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar atau sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau misalnya di grup biasa itu mengatakan bakal lebih guna boleh. Jadi kalau jamak takdim lo jamak, ni kamu nawat uluroi berarti loroi di jamak. Jika jamak takhir berarti waktunya asarnya, berarti asarnya lo jamak. Tapi meskipun duhur yang kita kerjakan tidak ada masalah. Cuma saya merujuk kepada pendapatnya dari Ustaz Mahmud mengatakan bakal pilih guna boleh, karena jamak takhir itu yang punya waktu adalah asar, maka yang didahulukan adalah sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan memasuki materi manasik umrah, ibadah yang kita akan lakukan nanti di dua tanah haram. Sebelumnya kita sudah mendapatkan materi fikih dan akidah. Sekarang anggaplah kita sekarang sudah berada di Madinah. Di mana Ibu? Di gedung Darmawan sekarang. Anggaplah ya, posisinya kita sudah di Madinah. Dan malam yang terakhir kita di Madinah. Soalnya perjalanan kita kan nanti dari Jeddah ke Madinah. Beberapa hari di Madinah, maka kita mempersiapkan diri untuk melakukan proses ibadah umrah. Ya. Jadi selama kita di Madinah, Bapak Ibu, tidak ada ritual umrah yang kita lakukan. Tidak ada. Kita belum masuk proses umrah, tapi ada peluang kita mendapatkan pahala umrah. Walaupun posisinya saat itu kita masih di Madinah. Saya ulangi, ke Madinah belum ada ritual umrah yang kita lakukan, tapi kita ada peluang untuk mendapatkan pahala umrah. Ibu, oh ibu, adik kita bahasa orang mandiri. Ibu, kira-kira tengok umrah peluang atau lolongan apa umrah ke Madinah? Termasuk pada saat kita ziarah di Masjid Quba, ya. Ini gini imam tafakara fi baitihi. Ini gini disalai Quran. Jadi kamu pulang tak ke Madinah, kau terek tak masing-masing. Ini gini disalai Quran. Ini nampak masjid ni, sebuah masjid. Kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan dia salat di dalamnya 2 rakaat, maka dia mendapatkan 1 pahala umrah. Makanya nanti pada saat program ke Masjid Quba, usahakan kita berangkat semua. Baik, nanti di Madinah disampaikan bahwa besok kita akan ke Masjid Quba, kita akan ziarah. Maka semua jamaah upayakan. Aku boleh Pak Tuhan. Kenapa?
Di situ kita mendapatkan peluang, mendapatkan satu pahala umrah. Kita tidak tawaf, kita belum sa'i, kita belum tahallul, tapi Allah berikan kita pahala umrah ketika kita masuk di Masjid Quba dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Alhamdulillah. Nah, sekarang hari terakhir kita di Madinah. Biasanya jamaah bertolak dari Madinah ke Mekah itu sesudah zuhur. Betul? Siapa yang sudah berkali-kali melakukan ibadah umrah di sini? Angkat tangan. Yang sudah berkali-kali. Buat yang istiqi pada beramanan, saya tahu. Iya. Rata-rata programnya dan kemauan Bapak Ibu itu berpindahnya jamaah dari Madinah ke Mekah pada zuhur. Betul? Maka pada hari yang terakhir di Madinah paginya, apa yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah umrah yang kita akan lakukan? Pertama, mandi sunat ihram. Betul? Jadi sholat campuran dari Madinah ki maka dari matu joka Mekah ke Kurai loro ya waktu tak cemme aniat memang cemme sunat ihram. Sebelum mandi sunat ihram ada juga rangkaiannya, rangkaian mandi. Ya, apa itu? Disunahkan memotong kuku. Yang belum dia potong sebelumnya maka dia potong kukunya pada hari itu sebelum mandi. Kemudian membersihkan bulu-bulu yang ada di badannya. Ya, fitrahnya itu ya bulu kumis, bulu kalepa, bulu lama rupa. Kalau jenggot dirapikan, dibersihkan, tidak mesti dicukur habis, tapi yang dibersihkan kumis, bulu kalepa, bulu lama rupa. Jadi Pak Mage ia tuh lama rupa Bapak Ibu kalau nak cetek setengah tahun, nah maksimal itu harus dipotong per 40 hari. Di asana dua si asana rabi seberapa stok kami nak cetek ente pasti lama rupa bulu lama rupa. Engkau kepada aku di tahun ini kita tipe-tipe mahatus sebelum mandi sunat ihram tipe ini lama rupa. Tertib memotong kuku sekalian sunat. Potong kuku mulai telunjuk kanan. Di telunjuk kanan. Bismillah wa ala millati Rasulullah. Telunjuk kaki kanan. Apa namanya? Jari tangan kanan. Sia-sia. Kemudian diteruskan dengan kelingking kiri. Kelingking kiri. Yang bawah terakhir induk dimai kanan. Paham? Kemudian kuku kaki, jari-jari kaki dari kanan ke kiri. Itu sisanya. Sunnah mati tekan kuku telunjuk jari kanan. Disesek dari kanan. Kemudian ini terakhir ini. Kalau kuku jari-jari kaki kanan ke kiri. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mandi sunat ihram tertibnya hampir sama dengan mandi janabah, hampir sama dengan mandi wajib dan mandi sunat yang lainnya. Apa itu tertib kesamaannya? Membasahi semua anggota badan. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan adalah niatnya. Kamar maka kita ada sebuah buku kita ada jenis sunat ihram, pada kecuali juluki. Pada kecuali sunat juluki. Akhirnya membasahi semua anggota badan. Yang membedakan adalah niatnya. Apa niatnya Bapak Ibu? Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatillahi ta'ala. Kode tak boleh bahasa Arabna kawan punya demi cemme sunnah ihram karena pengalat ta'ala. Kemudian kanan, kemudian kiri, baru kita guyur semua anggota badan. Kalau di sana tidak pakai timba, hanya pakai shower. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sunnahnya ini? Ya, kanan, kemudian kiri, jungkir balik kita cekuran. Kanan,
kemudian kiri puasa semua anggota badan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah dengarkan manasik gurta bahwa pada saat mandi sunat ihram ada di situ ada di sana Bapak Guru atau Pak Ditata betul bisa mana sini nalan balik kanan kiri fitu landro ale kuatan kaleta ibu sokoso fitu landro ale kuatan kaleta ibu sokoso 7 anggota badan dalam tubuh kita usahakan digosok baik-baik dan diniatkan semua. Kenapa difokuskan kepada 7 anggota badan ini? Karena 7 anggota badan di tubuh kita itu sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan kesalahan. Makanya kemarin kami sunnah ihram kita bosok ya roh itu ilan doani. Iya, ada roh matai. Waktu nak kami di sunnah ihram aku sunnah. Niatnya dengan hati, kau kasih nada, kau minum sada mata. Biasa kasih mata-mata. Biasa tuh kata mata. Capak nak kata teme. Ada yang kasih sada mata. Kemudian dosana timur, ya. Kira-kira Pak, dia kemana nak guru jamaah aburani dan jamaah aburani. Siapa kita mau yang pertama kalau yang pertama sedang sisi ini kayaknya versi sendiri versi pertama tadi versi pertama kasih kalau kecil juga anunya pinggannya harus besar mau pergi atau tidak ya harus ramah juga ini versi gila tak pula aman boleh pakai ikat pinggang boleh pernah mau juga boleh kita lihat dulu Ustaz iya ini aman kita lagi buka 2 aman wih wallahi mau ongkat dulu aja dan makan amanah latihan Pak ya nanti setelah pulang manasi kalau kita kemarin jamaah masih kita pakai rame nih semua ya, bagus begini. Ini pada saat kita biasa tidak tawaf. Kalau tawaf kalau sudah dibuka saja ini simpan bagian bawah. Tawaf. Ini masih banyak kita ketemukan jamaah di sana. Magi mau dilihat waktu nama tawaf. Aku kalau mau dilihat di haramnya pada saat dia sholat. Padahal di rumah itu dia di rumah. Ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga sampai sekarang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti manasik umrah mulai dari pagi, akidah, fikih dan manasik umrah serta yang terakhir adalah proses perjalanan kita menuju ke Baitullah. Sebelum kita masuk ke proses perjalanan, saya ingin sampaikan dulu perlengkapan Bapak dan Ibu sudah siap semua. Yang belum ambil silakan nanti sehingga dibawa di kantor diambil, diperiksa dulu. Diperiksa perlengkapannya ya seperti yang kami sebutkan sebentar. Kalau ada yang tidak lengkap tolong dilapor kepada karyawan kami untuk dilengkapi. Yang pertama ada koper besar dan ada koper jinjingan.
Nah, saran saya Bapak Ibu, itu kompor kecil kalau bisa dikasih masuk di dindingan, di kompor besar itu masuk, ya, supaya kita tidak repot untuk membawanya di bandara. Nah, ini yang menjadi masalah, kadang-kadang dikasih keluar, tapi setelah dia mau naik di pesawat, dia kembali stop untuk mau di bagasi. Nah, kadang-kadang sudah tertutup bagasi pada saat kita ke bandara. Nah, saran saya kalau memang tidak atau 2-3 orang, satu saja yang dikasih keluar, tak perlu banyak, masukkan di dalam kompor besar, karena tidak terlalu banyak yang kita bawa barang di dalam kompor besar. Saran saya, jangan terlalu banyak pakaian yang kita bawa ke sana, ya, cukup 3-4 pasang sudah cukup. Ya, kita laki-laki pakaian Arab 2-3 sudah cukup. Ya, sisa makanan-makanan kecil yang biasa kita pakai, obat-obatan yang kita bawa. Ya. Selanjutnya ada tas paspor. Ya. Ya. Lanjut ada kain ihram untuk laki-laki dan perempuan. Ya. 2 lembar. Ada pakaian batik untuk dipakai berangkat. Ya. Itu dipakai siaran juga itu. Perempuan ada kudung kecil, pasangannya kain batik. Nah, selanjutnya ada kudung besar, ya, yang dipakai sehari-hari untuk beribadah di Madinah dan Mekah. Ada buku manasik diberikan, ada idikar nanti dibagikan pada saat kita mau berangkat, ya, ada idikar. Nah, itu perlengkapan yang dibagikan kepada jamaah. Dan juga nanti ada itinerari perjalanan kita di kedua kota suci Madinah dan Makkah dan tempat-tempat ziarah. Itu. Jadi sebentar Bapak Ibu yang belum ambil perlengkapannya silakan dibawa di kantor, sudah disiapkan. Alhamdulillah PT Darmawan kembali melakukan manasik pada kesempatan ini, dan alhamdulillah baru saja kita dibuka dan saya dipercayakan untuk membawa materi pertama, yaitu tentang akidah. Ya, ini materi sangat penting tentang akidah ini untuk disampaikan kepada seluruh jamaah yang mau melaksanakan perjalanan umroh begitupun haji, karena akidah erat kaitannya dengan hati, bagaimana sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah untuk pemberangkatan PT Darmawan di bulan Maret itu jumlah sebanyak 264 jamaah. Ya, itu terbagi 4 pemberangkatan. Ada berangkat tanggal 4 Maret, ada juga berangkat tanggal 5 Maret, ada juga berangkat tanggal 14 Maret, dan ada yang berangkat tanggal 21 Maret. Itu semua menggunakan, terbagi, ada yang menggunakan pesawat Lion dan juga batik. Apa disampaikan untuk para jamaah umrah? Ya, pesan yang kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang mau berangkat bahwa ya tentu yang pertama perbaiki niat kita semata-mata karena Allah. Yang kedua, rawat energi kita, jaga kesehatan kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, sebisanya jamaah bisa membawa jaket karena di atas masih tergolong dengan musim dingin, ya, sehingga insya Allah dengan adanya jaket itu mampu meredam dingin yang